Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, perkenalkan nama saya Denny Abdurrahman Nawawi CMTH. Di sini saya akan sharing mengenai 4 pola ya. Di dalam kitab Nabawada Ta'ala diajarkan kondisi sehat dan sakit seseorang itu dipengaruhi daripada 4 pola. Yang diawali daripada pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Oke, baik, di sini saya akan sharing mengenai pola tidur. Seberapa kuat sih pola tidur tersebut berpengaruhnya terhadap kondisi sehat dan sakit seseorang? Oke, rekan-rekan sekalian, bahwasanya tidur itu beda dengan istirahat ya. Tidur itu adalah satu kondisi seseorang itu hilang secara kesadaran, tapi orang tersebut masih bisa dibangunkan ya. Hilang kesadaran tapi masih bisa dibangunkan, itulah kondisi tidur. Beda dengan kondisi seseorang itu istirahat. Kondisi istirahat itu hanya untuk menurunkan aktivitas agar mendapatkan suatu perasaan dan pemikiran yang menyegarkan. Itu kondisi istirahat. Jadi bicara tidur itu sudah pasti istirahat. Beda dengan istirahat. Istirahat itu belum tentu tidur. Nah, itu perbedaan antara tidur dengan istirahat. Oke, baik. Nah, seberapa parah sih efek daripada seseorang yang terganggu daripada pola tidur? Kita pahami dulu apa fungsi daripada tidur tersebut. Nah, kondisi tidur tersebut adalah berfungsi sebagai bagaimana seseorang itu bisa memulihkan keadaan secara fisiologis dan psikologis. Jadi kondisi tidur itu benar-benar seseorang itu memulihkan antara fisik dan pikirannya tersebut, sehingga dalam keadaan seseorang itu bangun daripada tidurnya itu, seseorang itu akan mendapatkan kembali kondisi tubuh dan pemikiran yang lebih jernih lagi. Oke, kebutuhan daripada tidur itu tersendiri, rata-rata orang dewasa itu membutuhkan jam tidur itu 4 jam per hari, rekan sekalian. Jadi kenapa dibutuhkan waktu tidur 4 jam per hari? Contoh, salah satu jam tidur yang tepat di malam hari itu dimulai dari jam 11 malam atau 23.00 sampai jam 3.30 malam. Kalau paribasa orang Sunda bilang sampai janari. Jadi kenapa di jam-jam tersebut kita harus tidur? Karena di jam 11 malam sampai jam 3.30 malam itu terjadi proses regenerasi sel atau proses peleburan sel yang sudah tidak terpakai oleh tubuh. Maka biasanya orang yang sebangun tidur itu rentan seseorang itu ingin BAB. Nah, itu adalah sisa pembuangan daripada proses regenerasi sel seseorang dalam keadaan tidur. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang terganggu jam tidurnya tersebut? Satu hal yang paling akan berefek, rekan-rekan sekalian, orang tersebut pasti akan mendapatkan terutama gangguan di organ liver dan di organ kandung empedu. Dan ketika seseorang sudah terganggu organ livernya, hal tersebut pasti akan mempengaruhi semua organ tubuh yang ada di tubuh orang tersebut. Nah, itu rekan-rekan sekalian sedikit mengenai sharing mengenai pola tidur. Jadi pola tidur yang tepat adalah antara jam 11 malam sampai jam 3.30 malam. Dan pola tidur yang tepat untuk di siang hari untuk beristirahat itu bagus dilakukan di antara jam 2 siang sampai jam 3 siang ya. Itu jam yang tepat untuk kita bisa melakukan istirahat. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas ruang dan waktunya. Semoga kita sekalian senantiasa bisa menjaga pola hidup kita sekalian agar senantiasa kita bisa hidup sehat dan bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terapi kebuyutan Nabawada Ta'ala.